Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Novitasari dengan NIM 1830105063 Terdes Matematika 5B. Akan menjelaskan tentang metode transportasi dengan metode Modified Distribution atau MODI. Baiklah, pertama, metode transportasi. Apa sih metode transportasi itu? Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total supply sama dengan total demand. Jika jumlah total sumber yang tersedia lebih kecil dari jumlah total, atau sebaliknya, maka model persoalannya disebut dengan model yang tidak seimbang. Secara umum, masalah transportasi dapat dirumuskan sebagai minimum Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma Z sama dengan 1 sampai N, Cij Xij, dengan kendala sigma J sama dengan 1 sampai N, Xij sama dengan AI, sigma I sama dengan 1 sampai M, Xij sama dengan Bj. Langkah-langkah metode transportasi ini, yang pertama, kita tentukan dulu solusi visible awalnya. Bisa menggunakan metode pojok barat laut, metode biaya terkecil, ataupun metode pendekatan Vogel. Yang kedua, kita cari solusi optimalnya. Bisa menggunakan metode batu loncatan ataupun metode MODI ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Modified Distribution atau MODI. Solusi dengan menggunakan metode Modified Distribution ini adalah suatu variasi metode stepping stone yang didasarkan pada rumusan dual. Perbedaannya dari variasi metode stepping stone adalah bahwa dengan mode ini tidak perlu menentukan semua jalur tertutup variabel dan basis. Adapun rumusannya yaitu RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI ini nilai baris I dan KJ nilai kolom J, dan CIJ adalah biaya transport per unit dari sumber I ke tujuan J. Langkah-langkah metode MODI ini, yang pertama, kita tentukan solusi awalnya. Bisa menggunakan metode biaya terkecil, metode pojok barat laut, ataupun metode pendekatan Vogel. Yang kedua, kita hitung nilai baris dan nilai kolomnya yang didasarkan kepada kotak-kotak berisi. Nilai baris pertama diberi nilai 0, nilai baris dan nilai kolom lainnya dihitung dengan formula NBI tambah NKJ sama dengan CIJ, di mana CIJ ini biaya angkut kotak berisi. Langkah ketiga, kita hitung nilai kotak kosong dengan formula NKKIJ sama dengan NBI tambah NKJ dikurang CIJ. CIJ di sini adalah biaya angkut kotak kosong. Bila semua NKKIJ sudah bernilai 0 atau negatif, berarti solusi sudah optimal. Iterasi kita dihentikan. Bila masih ada NKKIJ yang bernilai positif, berarti solusi belum optimal dan perlu iterasi berikutnya, yaitu ke langkah 4. Pada langkah 4 ini, kita buat siklus tertutup, mulai dari kotak dengan NKK positif terbesar ke kotak-kotak berisi lainnya secara horizontal atau vertikal, ke bawah atau ke atas, ke kanan atau ke kiri. Kita beri tanda positif atau negatif secara bergantian pada siklus tersebut. Kita tentukan nilai sebagai beban terkecil pada siklus dengan tanda negatif. Tanda positif itu ditambah dan kalau negatif dikurangi. Kita buatkan matriks beban yang baru, kemudian kembali ke angka 2 untuk iterasi tambahan berikutnya. Kita ulangi iterasi ini sehingga diperoleh matriks dengan semua NKKIJ kita sama dengan 0. Contoh soalnya, suatu perusahaan penyedia rak server memiliki 4 buah pabrik, P1, P2, P3, P4 yang akan dikirimkan ke 5 cabang, C1, C2, C3, C4, dan C5. Kemampuan 4 pabrik tersebut untuk memproduksi jumlah rak secara berurutan adalah 250, 400, 550, dan 300 unit. Dari data permintaan produk di masing-masing cabang saat ini secara berurutan adalah 180, 320, 370, 430, dan 100. Biaya angkut dari pabrik ke cabang dalam Rp1.000 per unit adalah sebagai berikut. Berikut tabelnya. Dari soal diketahui bahwa dari pabrik 1 sebaiknya untuk cabang 2 atau cabang 3. Dari pabrik 2 sebaiknya untuk cabang 5 dan cabang 2. Dari pabrik 3 sebaiknya untuk cabang 1 dan cabang 2. Dari pabrik 4 sebaiknya untuk cabang 5. Informasi lainnya, kapasitas produksi masing-masing pabrik tidaklah sama dan permintaan masing-masing cabang juga berbeda-beda. Alokasi bisa berupa dari satu pabrik ke satu cabang, dari satu pabrik ke banyak cabang, dari banyak pabrik ke satu cabang, ataupun dari banyak pabrik ke banyak cabang.
Lalu bagaimanakah solusi terbaiknya? Untuk menyelesaikannya, pertama kita cari dulu solusi awalnya. Di sini saya menggunakan metode biaya terkecil, yaitu kita jumlahkan dulu kapasitasnya dan permintaannya. Di mana jumlah kapasitasnya itu 1.500, sedangkan jumlah permintaannya 1.400, berarti tidaklah sama, sehingga tidak seimbang. Maka perlu ditambahkan kolom pasar bayangannya. Baiklah, kita tambahkan kolom pasar bayangannya. Di sini angka yang saya beri berwarna merah ini adalah biaya yang diketahui di soal. Kemudian kita perhatikan, kita lihat, kita cari nilai yang paling kecilnya. Di sini yang paling kecilnya 17. Berarti 17 ini. Kita lihat kapasitasnya dan permintaannya. Yang paling kecil kita tulis di sini. Selanjutnya kita coret yang ini 250 ini. Kita tulis di sini 250. Dan yang di sini 320 kurang 250 sama dengan 17, kita tulis 70. Berarti baris yang lainnya kita beri tanda silang bahwa tanda itu tidak perlu dibebani lagi. Selanjutnya kita cari lagi nilai yang paling kecil. Di sini ada 22, kapasitasnya 300, permintaannya 100. Berarti yang paling kecil 100, kita coret. Di sini 300 kurang 100 menjadi 200. Sehingga tulis 100 dan yang lainnya kita beri tanda silang. Begitu seterusnya sampai kapasitasnya dan permintaannya habis, sehingga diperoleh hasil solusi awalnya, yaitu bahwa dari pabrik 1 250 akan dikirimkan ke cabang 2 dengan biaya 17.000 per unit. Semua kapasitas pabrik 2 400 unit dikirimkan ke cabang 4 dengan biaya 29.000 per unit. Dari pabrik 3 550 unit, 180 unit dikirimkan ke cabang 1 dengan harga 25.000 per unit. 70 ton dikirimkan ke cabang 3 dengan biaya 30.000 per unit. Dari pabrik 4 300 unit, 70 unit dikirimkan ke cabang 3 dengan biaya 32.000 per unit. 30 unit dikirimkan ke cabang 4 30.000 unit. 100 unit dikirimkan ke pasar Damhi. Sehingga total biaya dari solusi awal ini yaitu 36.450.000. Pertanyaannya, apakah solusi tersebut sudah optimal? Maka kita perlu mencarinya dengan metode Moody. Metode Moody. Langkah pertama tadi itu kita tulis lagi tabelnya, tapi tidak perlu membuat kapasitas dan permintaannya. Di sini letak baris, di sini letak kolom. Kita cari nilai baris dan nilai kolomnya. Di mana nilai baris pertama itu sama dengan 0. Dari nilai NB1 sama dengan 0 diperoleh NK2 sama dengan 17 dikurang 0 sama dengan 17. Nah, dari NK2 diperoleh NB3, yaitu 25 dikurang 17 sama dengan 8. Sehingga begitulah seterusnya, sehingga diperoleh NB1 0, NB2 9, NB3 8, dan NB4 10, NK1 17, NK2 17, NK3 22, NK4 20, NK5 12, dan NK6 10. Selanjutnya, kita cari nilai kotak kosong dengan formula NKKIJ sama dengan NBI tambah NKJ dikurang CIJ. Di mana NKK1 yaitu 17 ditambah 0 dikurang CIJ-nya 22, berarti 17 kurang 0 kurang 17 tambah 0 dikurang 22, misalnya min 5. 22 ditambah 0 dikurang 27, misalnya 22 tambah 0 kurang 27 sama dengan 5, dan begitulah seterusnya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Dari hasil ini diperoleh bahwa ada yang bernilai positif, yaitu NKK23, sehingga perlu kita lakukan ke langkah 4. Pada langkah 4 ini kita tuliskan lagi tabelnya tanpa perlu kita buat matriks dari permintaan kapasitasnya.
yaitu kita buat siklus tertutup, yaitu dari kolom yang perlu revisi tadi. Di sini kita buat siklus yaitu ke P2C4, P4C4, P4C3, dan kembali ke P2C3 atau sebaliknya. Nah, kolom yang perlu kita revisi tadi kita beri tanda positif sehingga bergantian dengan kolom atau kotak setelahnya, yaitu di sini negatif, positif, negatif. Nah, yang positif itu berarti ditambah, dan yang negatif berarti dikurang. Oke, berarti kalau di sini positif, berarti kita fokus dulu ke yang negatif. Kita pilih variabel yang nilai yang paling kecil. Di sini 470, berarti yang paling kecil 70. Berarti di sini kita tambah 70, kita kurang 70, tambah 70, dan kurang 70. Sehingga hasilnya 70, 330, 100, dan 0. Selanjutnya kita lakukan iterasi 1, sehingga akan diperoleh hasil seperti ini. Kita buat langkah-langkahnya seperti yang tadi saya jelaskan dari angka 2 sampai 3. Setelah itu, maka akan didapat hasilnya seperti ini, yaitu NB dan NK dan nilai kotak kosongnya semuanya bernilai kecil sama dengan 0. Berarti hasil kita sudah optimal. Maka kesimpulannya, semua kapasitor pabrik 1 250 unit dikirimkan ke cabang 2 dengan biaya 17.000 per unit. Kapasitas pabrik 2 sebanyak 70 unit dikirimkan ke cabang 3 dan 330 unit lainnya dikirimkan ke cabang 4 dengan biaya 29.000 per unit. Dari pabrik 3 sebanyak 180 unit dikirimkan ke cabang 1 dengan harga 25.000 per unit. Kemudian 70 unit lain dikirim ke cabang 2 dengan biaya 25.000 per unit, dan 300 unit lainnya dikirim ke cabang 3 dengan biaya 30.000 per unit. Dari pabrik 4 sebanyak 100 unit dikirimkan ke cabang 4 dengan biaya 30.000 per unit. Kemudian 100 unit lainnya dikirimkan ke cabang 5 dengan biaya 22.000 per unit. Untuk sisa terakhir sebanyak 100 unit dikirimkan ke cabang dummy. Sehingga total biaya angkutnya 17 dikali 250 tambah 30 kali 70 tambah 29 kali 330 tambah 25 dikali 180 tambah 25 kali 70 tambah 30 kali 300 tambah 30 kali 100 tambah 22 kali 100 tambah 0 kali 100, sehingga hasilnya 33.370 juta. Maka solusi ini sudah optimal. Berikut tugas untuk dikerjakan. Sekian dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.